Kenapa kita lebih cenderung mengingat sesuatu yang sifatnya negatif, pengalaman trauma, masa lalu yang buruk, ketimbang hal-hal positif seperti habis dipuji orang, kita pernah diapresiasi, cenderungnya kalau hal-hal seperti itu, kita akan lebih gampang lupa. Selamat datang di belajarpublicspeaking.id bersama dengan gua, Samuel Moses. Mari kita mulai. Jadi yang disebut dengan hal-hal negatif seperti apa sih? Jadi kalau contoh kasus aja ya contoh kasus ya. Contoh, lu pernah dapat pujian dari 10 orang, tapi malah kepikiran satu komentar negatif ya. Itu contoh pertama. Yang kedua adalah dapat nilai bagus berkali-kali, tapi malah terus keingat satu kali dapat nilai jelek. Oke, siapa di sini yang ngalamin hal seperti itu? Nyadar nggak kalau kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu yang lu pikir itu cuma lu sendiri ya, ternyata hampir semua orang seperti itu, dan itu adalah sifat dasar dari manusia. Nah, basically apakah itu bagus apa jelek tergantung persepsinya. Kalau ranahnya adalah public speaking, terus kita teringat hal-hal buruk yang membuat kita jadi nggak bisa maju, nggak bisa menerapkan yang namanya growth mindset, itu bisa jadi buruk ya, karena kita akan stay di tempat dan kita nggak akan bisa berkembang ya. Tapi itulah hal yang normal. Kalau kita kalah sama hal-hal negatif yang membuat kita tuh jadi susah maju, yang membuat perasaan kita tuh nggak nyaman, dan kita cenderung susah berpindah dari zona nyaman, itu membuat kita akan stay di tempat dan nggak kemana-mana ya. Jadi kalau kita bisa ngalahin, kita akan berprogres jadi maju. Gua akan membahas ada 6 bab ya yang akan gua bahas di video ini. Tentang bab pertama kan ngomongin tentang efek negativity bias ya, bias negatif. Yang kedua adalah amigdala, alarm bahaya di otak. Ini yang menjadi dasar teori kenapa kita itu cenderung lebih gampang mengingat hal negatif ketimbang hal positif. Yang ketiga adalah pola pikiran default alias overthinking dan worrying ya. Jadi mudah cemas, mudah khawatir, itu adalah hal yang suka dimiliki sama manusia, yang lu pikir itu adalah cuma lu sendiri, ternyata hampir semua orang begitu. Oke. Yang keempat adalah kurangnya mindfulness alias kesadaran diri. Kok bisa ya? Nah, itu nanti gue bahas di bab 4. Yang kelima gue akan bahas tentang emotional impact ya, dampak secara emosional ya. Jadi ketika lu galau, cemas, terus sering susah berpindah ya dari zona yang negatif ke positif ya, maka inilah dampak emosional yang akan lu rasain. Dan terakhir kita akan masuk ke penutup, dan udah deh, pesan singkat dari belajarpublicspeaking.id. Kita mulai bab yang pertama, efek negativity bias ya. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Paul Rozin dan Roy Baumeister yang menemukan fakta bahwa emosi negatif itu memiliki dampak yang lebih kuat daripada emosi positif. Jadi memang ada penelitiannya ya, sudah terbukti dan proven gitu ya. Kata si Roy Baumeister, bad bukan bait ya, clickbait. Bad is stronger than good. Ya, kenapa gitu? Karena otak kita lebih sensitif terhadap ancaman dan bahaya. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan sejak zaman nenek moyang zaman dahulu. Ya, jadi dulu tuh manusia lebih peka terhadap bahaya seperti suara gemuruh, suara harimau, atau peluang untuk lebih besar terhadap pertahanan hidup. Jadi memang manusia itu didesain dari zaman dulunya untuk selalu waspada terhadap bahaya. Ya, makanya ini ada kaitannya sama yang namanya traumatik. Ya, traumatik membuat kita tuh jadi waspada terhadap bahaya, sehingga ketika ada pengalaman buruk yang sama yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, maka tubuh kita akan mengeluarkan alert atau sinyal bahaya supaya kita jangan mengalami kegagalan yang membuat kita itu menderita nggak nyaman layaknya seperti zaman dahulu kala yang pernah kita alami. Oke? Hopefully dari sejarah ini, sejarah singkat yang gue ceritain sama teman-teman semua, lu bisa paham ya dasarnya kenapa kita bisa begitu gitu pola pikirnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua nih. Amigdala sama dengan alarm bahaya di otak. Ini bab kedua ya. So, apa yang dilakukan amigdala terhadap diri kita, yang mana ini ada di otak ya. Jadi amigdala itu adalah part dari otak yang berperan untuk memproses emosi, terutama rasa takut dan ancaman. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu yang negatif, amigdala langsung aktif kayak alarm kebakaran. Kemudian ketika kamu mengalami sesuatu yang positif, kamu akan santai aja dan nggak terlalu reaktif. Jadi nggak akan disimpan ke dalam otak. Harusnya kan kalau mengalami sesuatu yang menyenangkan itu disimpan ya. Menurut gue sih begitu ya. Jadi memori indah, dan kita menyimpan perasaan senang tersebut supaya action kita berikutnya bakal jadi happy terus ya. Karena namanya perasaan happy, bahagia bisa mengundang rezeki lebih gampang. Tapi kenyataannya enggak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 ya, tentang pola pikiran default alias overthinking dan worrying ya. Jadi akibatnya
akibat dari bab yang kedua tentang amigdala, tentang alarm bahaya di otak itu nyala, muncul, maka kita masuk ke hal yang ketiga, pola pikiran default alias overthinking dan worrying itu bentuk kayak gimana sih? Jadi kalau hal negatif itu biasanya muncul karena ancaman dan harus diingat supaya nggak berulang ya. Terus kalau mengenai hal positif, karena nggak berbahaya, otak cenderung move on, paham ya di sini ya. Nah yang keempat teman-teman, ya seringkali kita tuh jadi susah untuk mengingat emosi happy karena kita kurang yang namanya mindfulness alias kesadaran diri ya. Karena ketika kita mengalami hal-hal yang happy, yang bagus, yang membuat kita lebih di-respect orang, misalkan itu adalah kita seringkali nggak nyadar ya, nggak bersyukur terhadap hal tersebut. Misalnya nih, lu makan enak, itu kan harusnya lu mensyukuri gitu ya. Wah enak nih, tapi lu makan sambil scrolling handphone, lupa ngenikmatin. Dan ini bisa membuat kebiasaan kita tuh jadi beradaptasi terhadap everything yang nikmat-nikmat dianggap biasa aja gitu. Makanya cepat lupa. Kemudian dapat pujian tapi nggak benar-benar terima di hati, atau mungkin lu malah curiga ini muji malah ini maksudnya apa ya, mau pinjam 100 gitu. Kan bisa ya jadi curiga, malah jadi negatif lagi. Kemudian kita masuk ke bab kelima ya, tentang emotional impact, dampak emosional. So emosi negatif itu cenderung lebih intens dan bikin kita lebih fokus ya, supaya kita nggak mengulangi kejadian traumatik masa lalu di masa depan ya, dimana waktu lu merasa malu akibatnya jadi kebayang terus. Waktu marah jadi susah tidur. Waktu takut deg-degan berjam-jam. Ini kan perasaan yang nggak nyaman ya. Makanya membuat tubuh menderita, lu jadi nggak fit, lu nggak sehat. Akibatnya di masa depan ketika ada peristiwa yang kurang lebih sama, muncul tuh traumatik hal tersebut ya. Sebaliknya, bahagia cenderung kali singkat, bangga cenderungnya adalah mudah berlalu. Ya sudah, akibatnya kita jadi kecenderungan ya kalau kita menikmati momen ini dan nggak menyadari bahwa sifat diri kita seperti ini, cara kerja diri kita seperti ini, kita jadi kecanduan terhadap hal-hal yang sifatnya zona nyaman dan susah berkembang. Solusinya gimana nih? Biar hal positif lebih nempel di kepala. Ingat ya, hal positif nempel di kepala, lu happy, rezeki lebih gampang nempel dan lebih gampang datang. Opportunity juga lebih gampang nyamper ke diri lu ya. Jadi kita bisa gunain yang namanya teknik savoring, SAVORING. Nikmati momen positif lebih lama, pause sejenak buat menyadari rasa syukur ya. Ini lu makan nih. Enak banget. Gurih. Nah, dengan memberikan waktu lama untuk menikmati hal positif, ini secara nggak langsung bisa mendidik diri kita lebih gampang happy ya terhadap everything. Ya, ingat, ya, everything mengundang rezeki lebih gampang. Yang kedua adalah journaling. Tulis momen positif setiap hari untuk memperkuat memori bahagia. Nah, yang ketiga adalah mindfulness. Latih diri untuk hadir di saat-saat indah. Ya, lu sedang menikmati momen kebersamaan, lu sedang sama pacar, sama pasangan, itu kan sebenarnya momen indah ya untuk menikmati kebersamaannya. Tapi kalau malah sibuk sendiri main handphone, itu bukan menikmati keindahan dan lu akan lupa tadi gue ngapain ya sama pacar gue. Cuma ingatnya makanan doang kan, jangan-jangan pergi barengnya, tapi ya lu ngapain di sana lupa karena lu terlalu sibuk sama handphone ya. Jadi mindfulness is really important to doing it. Oke? Yang keempat, reframing. Kalau ingat hal negatif, coba ingat juga pelajaran positifnya ya. Itu adalah part dari mengubah feeling dari bad to good, oke? Sehingga good ini lebih nempel, lebih gampang ada daripada bad feeling. Yang berikutnya adalah berbagi cerita positif. Oke, sharing cerita baik bikin pengalaman itu makin kuat di memori. Ya, kejadian yang kita hadapin itu punya dua sudut pandang, sometimes positif, sometimes negatif ya. Nah, anggap aja kejadiannya benar-benar negatif deh. Oke, anggap aja benar-benar negatif. Lo lagi jalan, lo ditabrak dari belakang, itu kan kejadian negatif ya. Nah, tapi ini cerdasnya stand up comedian ya, di mana mereka itu bisa nyari hal lucunya dari kejadian ditabrak dari belakang. Itu adalah sebuah seni sih. Oke? Nah, dengan konteks berbagi cerita positif, lo akan melatih perasaan lo untuk happiness terus, yang mana ini lebih gampang mengundang rezeki, ya. Jadi, ingat, ini 5 hal yang bisa lo lakuin, ya. Memang, kalau ngomongin soal apakah ini bisa menghilangkan penuhnya pengalaman negatif, jawabannya adalah enggak. Karena memang diri kita didesain begitu dan kita melatih supaya nggak begitu kan. Ya, berarti secara nggak langsung ada aja nih bayangan-bayangan. Even kita sudah terlatih, tetap aja ada ya rasa-rasa negatif, traumatik. Ya tujuannya sih baik supaya kita nggak mengulangi hal yang menyakitkan di masa depan. Padahal maybe ya belum tentu kejadian ya. Tapi ya namanya alat dari tubuh ya mau nggak mau sih gitu ya. Itu dia cara ngakalinnya. It's good untuk kita melakukan hal ini ya, perasaan positif, dan hopefully tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan lu bisa cek gue punya e-course ebook yang bisa membantu meningkatkan kemampuan komunikasi secara terstruktur, terkurikulum, dan setelah belajar lu bakal dapetin improvement skill dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Oke, balik lagi, teori itu just teori yang gue coba, tapi kalau
mau mahir beneran, lu perlu praktek dan meningkatkan jam terbang untuk jadi mahir. Cuman praktek tanpa teori ibarat lu jalan di hutan tanpa pakai peta. Lu akan kesasar, lu akan coba-coba. Mungkin lu akan mati di tengah jalan, mungkin juga nyampe. Tapi kalau ada peta kan, mungkin juga mati sih. Cuman kemungkinan mati lebih kecil ya, ketimbang lu berhasil sampai ke tujuan gitu. Oke, hopefully quick course-nya sama ebooknya bisa membantu. Dan terakhir teman-teman, kalau lu suka dengan channel gue yang membahas tentang everything is about communication skill, presentation, public speaking, cara berrelasi, terus cara negosiasi, cara selling, cara networking, lu pas banget nih kalau nge-subscribe channel belajarpublicspeaking.id ya. Banyak nih konten-konten seperti ini ke depannya yang hopefully ya bisa mengimprove diri kita nih, spesialisnya di komunikasi. Suka? Subscribe supaya nggak ketinggalan, nyalain tombol loncengnya. Sip, sampai jumpa di video berikutnya.